Aku pikir kebahagiaanku sudah di depan mata, tapi ternyata semua belum berakhir. Sebuah rahasia besar akan terungkap. Sebuah keputusan akan mengubah segalanya. Akankah aku tetap menjadi bagian dari hidupnya? Atau justru ini akhir dari segalanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda bahwa semuanya akan berakhir? Saksikan episode berikutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru ini. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku duduk di beranda rumah, mengayun pelan buayan tempat Arka tidur. Wajah mungilnya terlihat begitu damai dalam tidur. Sesekali jemari kecilnya bergerak, seolah meraih sesuatu dalam mimpi. Di sampingku, Rafa berdiri bersandar di tiang kayu. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah pekarangan yang diterangi cahaya bulan. "Kenapa diam saja?" tanyaku pelan. Rafa menoleh, seolah baru sadar bahwa aku ada di sampingnya. Aku sedang berpikir, memikirkan apa? Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Semua ini, aku tahu yang dimaksudnya adalah pernikahan kami, anak kami, dan kehidupan yang berjalan di luar rencana kami." Aku menunduk, jari-jariku menggenggam erat selendang yang menutupi bahuku. "Apa kamu menyesal?" tanyaku akhirnya. Rafa menatapku lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu apakah ini penyesalan atau takdir yang sedang mempermainkanku. Hatiku mencelos mendengar jawabannya. Aku tahu sejak awal aku bukan wanita yang ia pilih. Bukan wanita yang ada dalam rencana hidupnya. Tapi mendengarnya langsung darinya tetap saja menyakitkan. Aku berusaha tersenyum, meskipun hatiku terasa sesak. "Kalau begitu, kamu tidak perlu merasa terjebak. Aku tidak akan menahanmu, Rafa. Kamu bisa kembali ke kota kapanpun kamu mau. Apa itu yang kamu inginkan?" Aku mengangkat bahu, berusaha terlihat tegar. "Yang kuinginkan hanyalah yang terbaik untuk Arka. Jika kamu merasa lebih baik di kota bersama Anindya, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal." Tiba-tiba, Rafa bergerak mendekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya saat ia berdiri begitu dekat di hadapanku. Matanya menatapku tajam, seolah mencoba membaca isi hatiku. "Arini, aku mungkin tidak bisa memberimu janji. Tapi aku tidak pernah ingin meninggalkan anakku." Aku menahan napas ketika Rafa mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhan itu membuat dadaku berdebar hebat. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Rafa," dia menatapku dengan intens. Dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu dalam matanya yang selama ini tidak pernah ada. Keraguan, kebingungan, dan mungkin perasaan yang tak terungkapkan. Aku tahu ini salah. Rafa sudah menikah dengan Anindya. Dan aku seharusnya tidak berharap lebih. Tapi saat itu, ketika dia menyentuh wajahku dan mendekatkan bibirnya ke dahiku, aku tidak bisa menolak. Aku memejamkan mata, merasakan kelembutan bibirnya menyentuh kulitku. Itu bukan ciuman penuh nafsu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seolah ingin mengucapkan ribuan kata yang tak pernah bisa diungkapkan. Hati kecilku menangis. Aku ingin meyakini bahwa sentuhan ini bukan sekadar simpati atau rasa bersalah. Tapi aku takut berharap terlalu jauh. Saat Rafa akhirnya menarik diri, aku masih bisa merasakan kehangatan sentuhannya. Ia menatapku, lalu menghela napas berat. "Aku harus kembali ke kota lusa," katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap saja hatiku terasa kosong mendengarnya. "Dan setelah itu?" tanyaku pelan. Rafa terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku tidak tahu, tapi yang pasti, aku akan kembali. Aku ingin percaya kata-katanya.
Tapi aku juga tahu bahwa Anindya tidak akan tinggal diam. Aku hanya bisa berharap ketika Rafa kembali nanti, hatinya masih sama. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara serangga malam dan desiran angin yang menemani kami di beranda rumah. Rafa masih berdiri di dekatku. Dan aku bisa merasakan tatapannya yang tidak berpaling dariku. Aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Tapi yang aku tahu, ada sesuatu yang berubah dalam caranya menatapku malam ini. Sesuatu yang membuat dadaku berdebar kencang. Seakan waktu berhenti dan hanya ada aku dan dia di dunia ini. Arini, suaranya terdengar dalam dan berat. Aku menatapnya, menunggu kata-kata yang akan ia ucapkan. Tapi yang datang bukanlah kata-kata, melainkan sebuah sentuhan. Rafa mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut. Aku tidak bergerak, tidak menolak, tapi juga tidak mendekat. Tatapan matanya begitu dalam, seolah menelanku ke dalam lautan yang tak berujung. Jarak di antara kami semakin menipis. Aku bisa merasakan hangatnya napasnya di wajahku. Jangan pergi dariku, bisiknya. Aku menelan ludah. Aku ingin menolak, ingin mengatakan bahwa semua ini salah. Tapi ketika Rafa menunduk dan bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut, aku tahu bahwa aku tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Ciuman itu awalnya pelan, seolah menunggu reaksiku. Tapi ketika aku tidak menjauh, Rafa semakin dalam menekan bibirnya ke bibirku. Aku membalas ciumannya, membiarkan semua keraguan dan ketakutan larut dalam sentuhan yang begitu intens. Tangannya meraih pinggangku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, sama seperti milikku. Saat itu, semua batasan yang selama ini ada di antara kami seolah runtuh. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan, hanya ada aku dan Rafa. Tenggelam dalam malam yang penuh hasrat dan keinginan yang selama ini terpendam. Di dalam kamar, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak. Rafa menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin bersamamu malam ini, Arini, bisiknya. Suaranya dipenuhi kejujuran dan keinginan yang tak lagi bisa ia bendung. Aku menatapnya dalam diam. Aku tahu ini salah. Aku tahu bahwa besok mungkin semuanya akan berubah. Tapi malam ini, aku hanya ingin merasakan Rafa tanpa batasan. Aku mengangguk pelan, dan itu adalah satu-satunya jawaban yang ia butuhkan. Malam itu, kami saling melepaskan, membiarkan hati dan tubuh kami bersatu dalam kehangatan yang tak bisa lagi kami hindari. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala bersandar di dada Rafa. Nafasnya masih teratur, tangannya masih melingkari tubuhku seakan tidak ingin melepaskanku. Aku menatap wajahnya yang terlihat begitu damai dalam tidurnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku benar-benar menjadi istrinya. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mulai merayap di hatiku. Bagaimana jika semua ini hanya terjadi karena momen sesaat? Bagaimana jika Rafa tetap memilih kembali ke kota dan melanjutkan hidupnya bersama Anindya? Aku menatap wajah Rafa sekali lagi, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa malam ini bukan hanya ilusi. Tapi saat aku hendak bangkit, Rafa tiba-tiba menarikku kembali ke dalam dekapannya. "Jangan pergi," gumamnya dengan suara serak. Aku terdiam. "Jangan pernah meninggalkanku, Arini." Aku ingin percaya kata-katanya, tapi aku tahu kenyataan tidak akan semudah itu. Karena begitu Rafa kembali ke kota, semua ini mungkin hanya akan menjadi kenangan, dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan itu. Pagi itu, setelah beberapa saat terlelap dalam pelukan Rafa, aku akhirnya memutuskan untuk bangun. Udara pagi yang masih segar membuatku tersadar bahwa ada banyak hal yang harus aku lakukan.
Aku melepaskan diri perlahan dari dekapan Rafa. Berusaha agar tidak membangunkannya. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selama beberapa menit, aku hanya berdiri di bawah aliran air. Membiarkan air yang dingin menyentuh kulitku. Berpikir tentang semua yang terjadi kemarin malam. Aku masih terbayang pada sentuhan Rafa. Tatapannya yang penuh hasrat. Dan bagaimana aku merasa begitu diterima. Begitu dihargai. Tapi di balik semua itu, ada kebingungan yang menggelayuti hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami? Apakah ini hanya sebuah pelarian untuknya? Ataukah ada perasaan yang lebih dalam dari apa yang aku kira? Aku menghembuskan napas berat dan menyelesaikan mandi pagi itu. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Rafa masih tertidur lelap. Tubuhnya terbalut selimut yang hanya menutupi separuh tubuhnya. Aku menatapnya untuk sesaat, meskipun ada banyak ketidakpastian di dalam diriku. Satu hal yang pasti, aku sangat mencintainya. Dengan langkah ringan, aku menuju ke dapur. Aku memutuskan untuk membuatkan sarapan pagi untuk Rafa dan Arka. Ayah dan ibu sudah pergi ke sawah sejak subuh. Jadi aku punya waktu untuk menyiapkan makanan pagi untuk mereka berdua. Aku memulai dengan menyiapkan nasi goreng sederhana. Sesuatu yang mudah dan cepat. Aku menambahkan telur, sayuran, dan sedikit sambal agar rasanya lebih nikmat. Aku juga menyiapkan secangkir teh hangat untuk Rafa. Berharap itu bisa menyegarkan tubuhnya setelah tidur malam yang panjang. Saat aku menyajikan nasi goreng di meja makan, aku melihat Arka yang sedang tidur nyenyak di dalam keranjang bayi. Senyumnya yang polos membuat hatiku terasa hangat. Meskipun aku tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku dalam pernikahan ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana nasibku nanti. Setidaknya aku memiliki anak ini, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan harapan baru dalam hidupku. Aku menatap Arka sejenak, lalu berbalik ke arah Rafa yang mulai terbangun. Ia mengucek matanya dan memandangku dengan pandangan yang masih agak bingung. Seakan belum sepenuhnya sadar dari tidur. Pagi, katanya dengan suara serak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku membalas senyumannya dan berkata, "Aku buatkan sarapan." Terima kasih," jawabnya sambil duduk di tepi tempat tidur. Sedikit bingung melihat suasana pagi yang tenang ini. Mungkin Rafa terbiasa dengan kehidupan kota yang selalu sibuk, yang penuh dengan pekerjaan dan masalah. Namun di sini, di desa ini, semuanya terasa berbeda, tenang. Setelah ia selesai duduk dan menguap, Rafa berdiri dan berjalan menuju meja makan. Aku menatapnya dengan hati yang berdebar, merasa campur aduk antara kebahagiaan dan kecemasan. Aku tahu ini hanyalah sebuah fase. Suatu saat nanti, ia harus kembali ke kota, kembali ke kehidupannya yang nyata. Dan aku akan kembali menjadi seorang istri yang dipaksa berada di desa ini. Tapi pagi ini, aku ingin melupakan semuanya. Aku ingin menikmati momen ini. Sarapan bersama Rafa dan putra kami. Di desa yang sederhana ini, aku ingin merasakan kebahagiaan yang mungkin tidak akan datang lagi setelah ini. Rafa duduk di meja makan, menyendok nasi goreng dengan lahap. Sambil sesekali melihatku, aku memandangnya tanpa berkata-kata, hanya ingin meresapi momen ini. "Ada apa?" tanya Rafa, seakan merasa ada yang berbeda dari sikapku. Aku menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. Tidak ada, hanya menikmati sarapan pagi ini. Dia menatapku lebih dalam, seolah bisa membaca apa yang ada dalam hatiku. Tapi Rafa hanya diam, terus menyantap sarapannya. Aku tahu dia merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin dia merasakannya juga, bahwa ada ketidakpastian yang menggantung di antara kami. Namun,
Hari ini, aku ingin melupakan semua itu. Aku ingin merasakan kehangatan dari keluarga kecilku. Mungkin untuk saat ini, itu sudah cukup. Hari itu, setelah sarapan, suasana di rumah terasa begitu tenang. Kami bertiga, aku, Rafa, dan Arka, duduk santai di depan televisi. Arka tampak ceria, bermain dengan mainannya, sementara Rafa dan aku menikmati waktu bersama. Namun, meskipun tenang, ada perasaan yang tak terungkapkan di antara kami berdua. Setiap detik berlalu, aku tahu bahwa waktu yang kami miliki di desa ini sangat terbatas. Kami sedang asyik menonton acara pagi ketika tiba-tiba suara deringan handphone Rafa memecah. Keheningan. Aku menoleh ke arah Rafa yang terlihat agak terkejut melihat nama yang muncul di layar. Handphonenya, nama itu adalah Anindya, istrinya yang pertama. Rafa menatapku sejenak, kemudian mengangkat telepon tersebut. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan itu di depanku. Aku bisa mendengar suara Anindya yang jelas terdengar dari ujung telepon. Meski percakapan itu tidak terlalu jelas, aku melihat Rafa sedikit menghela napas sebelum berbicara. Halo, Anindya, ada apa? Aku menundukkan kepala dan berusaha fokus pada Arka. Meskipun hatiku terasa berdebar, aku bisa menebak bahwa panggilan itu tidak akan berakhir begitu saja. Suara Anindya yang terdengar agak panik membuat Rafa terdiam sejenak. Rafa, anak kita, Farel, sakit. Terdengar suara Anindya melalui telepon. Aku sudah bawa dia ke dokter, tapi kondisinya tidak membaik. Aku butuh kamu di sini. Dia sangat lemah. Rafa, aku merasakan ketegangan di wajah Rafa. Ekspresinya berubah menjadi serius, bahkan cemas. Anindya tentu saja menginginkan perhatian penuh darinya. Terlebih saat anak mereka sakit. Aku bisa mengerti perasaan itu. Arka, putraku, juga baru berusia beberapa bulan. Rasa khawatir tentang kesehatan anak begitu besar dalam hati seorang ibu. Rafa terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara pelan. Aku akan segera pulang. Aku akan bicarakan dengan Arini. Farel butuh aku sekarang. Aku merasakan dadaku terasa sesak. Tiba-tiba, suasana yang semula terasa hangat dan penuh kedamaian ini berubah. Rafa harus pergi. Entah untuk berapa lama, Anindya membutuhkan suaminya. Dan meskipun Rafa ingin memenuhi tanggung jawabnya kepada keluarga kami di desa, dia tidak bisa mengabaikan anaknya yang sedang sakit. Aku mengalihkan pandanganku, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. Aku tahu peran yang aku mainkan dalam hidup Rafa hanyalah sebuah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Satu yang mungkin tidak akan bertahan lama. Semua ini hanyalah untuk sementara. Rafa, jika kamu harus pergi, pergi saja, kataku dengan suara bergetar. Farel membutuhkanmu. Aku mengerti. Rafa menatapku dengan mata penuh penyesalan. Namun dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Arini, katanya dengan suara yang lebih pelan. Tapi, Farel membutuhkan ayahnya. Aku harus pergi. Aku menundukkan kepala, menahan perasaan yang tak bisa aku ungkapkan. Aku tahu ini adalah realitas yang harus aku hadapi. Rafa harus kembali ke kehidupan lamanya di kota. Aku, di desa ini, akan kembali menjadi ibu dari anak yang tidak akan mendapatkan hak yang seharusnya. Aku hanya bisa berharap bahwa entah bagaimana, takdir akan membawa kami kembali bersama. Suatu hari nanti, Rafa segera beranjak dan mengambil tasnya, mengatur beberapa barang yang perlu dibawanya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku ingin sekali dia tinggal. Namun aku tahu,
Dia tidak bisa menunda lagi. Panggilan dari Anindya jelas lebih penting. Sementara itu, Arka terus bermain dengan ceria. Tak mengerti bahwa ayahnya akan pergi sebentar. Hati ini terasa begitu berat. Namun aku berusaha untuk tetap tenang di depan anakku. Aku akan kembali secepatnya, kata Rafa, menatapku sebelum keluar dari rumah. Aku janji. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Aku akan menunggumu, Rafa. Semoga Farel segera sembuh. Rafa mengangguk, lalu bergegas keluar rumah. Aku memandangnya dengan hati yang penuh pertanyaan. Apakah kami akan terus seperti ini? Atau ini adalah akhir dari kebersamaan yang telah kami rasakan begitu singkat? Aku duduk di kursi depan rumah, memandangi jalan yang kosong setelah kepergian Rafa. Hanya suara angin yang terdengar. Arka masih bermain, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku hanya bisa berdoa, berharap bahwa suatu saat nanti, kehidupan ini akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Setelah kepergian Rafa, aku duduk di depan rumah, memandangi jalan yang kosong. Hati ini terasa begitu hampa. Aku berpikir tentang semuanya, tentang hidupku yang terasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di desa, aku menjadi ibu dari Arka, anak yang selalu menghangatkan hatiku. Tetapi di kota, Rafa masih harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami untuk Anindya dan ayah dari Farel. Hari-hari di desa menjadi semakin panjang tanpa kehadiran Rafa. Aku mencoba untuk menenangkan diriku dan fokus pada Arka. Meski kadang rindu datang, aku berusaha tidak menunjukkannya. Aku tahu, sebagai ibu, aku harus tetap kuat demi masa depan anakku. Namun, hatiku tetap bertanya-tanya, apakah Rafa akan kembali? Apakah hubungan kami hanya sementara? Waktu berlalu, dan aku mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Ayahku tetap bekerja di sawah, dan ibu juga sibuk dengan berbagai urusan rumah tangga. Aku membantu mereka semampuku, meskipun pikiranku sering melayang jauh, memikirkan Rafa, yang entah kapan akan kembali. Namun, entah mengapa, hari itu terasa berbeda. Pagi itu, aku sedang memasak di dapur ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pintu rumah dibuka, dan aku melihat seseorang yang tak asing. Rafa, hatinya pasti penuh keraguan, seperti halnya aku. Dia menatapku sejenak, lalu berjalan mendekat. Rafa, aku berbisik, tak percaya melihatnya. Dia tersenyum, meskipun wajahnya terlihat lelah. Aku kembali, Arini, katanya. Suaranya rendah dan penuh penyesalan. Aku tahu aku membuatmu menunggu lama. Dan aku mohon maaf. Petik 2. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa rindu yang terpendam selama ini mendalam. Namun aku tahu, tak semua masalah dapat diselesaikan begitu saja. Apa yang terjadi dengan Farel? Apakah dia sudah sembuh? Rafa mengangguk. Tapi aku bisa melihat ada perasaan bersalah yang masih menghantui dirinya. Farel sudah membaik. Tapi, aku harus mengakui, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Arini, aku ingin berada di sini. Bersama kalian, aku tidak bisa mengontrol perasaan yang mulai bercampur aduk. Rafa kembali. Tetapi apakah semuanya akan kembali seperti semula? Ataukah perjalanan kami bersama akan terus terhalang oleh kenyataan yang tak bisa dihindari? Rafa, aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak di antara dua dunia. Kataku, berusaha tenang meski hatiku berbicara lain. Kamu punya keluarga di kota. Aku tidak ingin mengganggu itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untuk Arka. Rafa menghela napas panjang. Aku tahu, Arini, aku tahu aku harus memilih jalan yang benar. Tapi aku ingin kamu tahu,
Aku mencintaimu. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Suasana menjadi sangat tegang. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Apa yang seharusnya aku lakukan? Hati ini ingin memeluknya, merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Namun, ada sesuatu yang menahan diriku. Aku tahu, hubungan kami tidak hanya tentang kami berdua. Ada begitu banyak orang yang terlibat. Dan keputusan yang aku buat akan memengaruhi kehidupan mereka. Arka yang masih kecil tampak memandang kami dari balik pintu. Rafa menatap anak kami dengan senyuman lembut. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuknya, katanya, pelan. Aku terdiam, lalu akhirnya berkata, kamu sudah menjadi ayah yang baik. Rafa, Arka sangat beruntung punya ayah sepertimu. Namun, di balik semua kata-kata manis itu, aku merasakan ada perasaan yang tak terucap. Meskipun Rafa kembali, aku tahu bahwa hidup ini tak akan pernah semudah yang aku bayangkan. Keputusan yang harus aku buat semakin sulit. Arka, Rafa, dan aku, kami bertiga terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan dan kenyataan yang harus diterima. Arini, Rafa melanjutkan, suara rendah dan penuh harapan. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku ingin kamu tahu, aku akan selalu memilih kamu. Meski hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Aku menatapnya, mencoba membaca hatinya. Kamu serius? Rafa, ini bukan hal yang mudah. Ya, aku serius. Jawabnya dengan keyakinan. Aku tidak bisa membiarkan diriku hidup dalam keraguan lagi. Aku ingin bersama kamu, Arini. Kami berdua saling menatap. Dan dalam sekejap, aku merasakan sebuah harapan baru yang muncul. Mungkin tak ada jalan yang mudah. Tapi satu hal yang aku yakini. Perjalanan ini akan terus berlanjut. Meskipun penuh dengan rintangan, aku percaya bahwa pada akhirnya, kami akan menemukan jalan yang tepat untuk kami. Dari cerita ini adalah bahwa kejujuran dan komunikasi yang terbuka adalah kunci dalam setiap hubungan. Setiap keputusan yang diambil dalam hidup, apalagi dalam hubungan keluarga, harus didasari oleh rasa saling menghargai dan pengertian. Meskipun cinta dapat mengatasi banyak hal, namun setiap tantangan dalam hidup, termasuk masalah keluarga dan tanggung jawab, harus dihadapi dengan bijak dan penuh kesabaran. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus. Dan kadang-kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Pengorbanan dan pemahaman terhadap perasaan satu sama lain akan sangat membantu dalam menjaga keharmonisan hubungan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Terima kasih banyak kepada semua penonton yang telah mendukung dan mengikuti kisah ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyajikan cerita yang penuh makna. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita yang penuh kejutan di episode berikutnya. Terus dukung channel ini agar kami bisa terus memberikan konten yang menginspirasi dan menghibur.